Halo teman-teman, kembali lagi di channel Maulia Soleman. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang pemijahan ikan koi. Jadi di sini kita akan membahas tentang perkembangan telur dari mulai hari pertama sampai menetas dan bagaimana treatmentnya ketika sudah menetas dan ngasih makannya makan apa. Oke, ini adalah kondisi telur di hari pertama. Hari pertama berarti kemarin kita sudah selesai pemijahan. Ini 1 hari setelah pemijahan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika setelah pemijahan? Yang pertama adalah kita pisahkan indukannya. Kita taruh di bak karantina sebelum masuk ke kolam. Jangan lupa indukannya kita taruh PK atau obat sterilisasi yang lain supaya tidak ada kuman-kuman atau jamur atau bakteri lain yang menempel di indukannya. Sebenarnya kenapa sih kita harus langsung pindahkan indukannya? Karena kalau terlalu lama indukannya di kolam pemijahan, nanti telur-telurnya akan habis dimakan indukannya. Karena indukannya itu nggak pandang bulu lah untuk makan apa yang ada di dalam kolam. Jadi telurnya dia pun akan dimakan kalau memang dia sedang lapar. Oke, kita kembali ke treatment telurnya. Jadi ketika sudah selesai pemijahan, airnya itu akan berbusa. Jadi yang pertama itu ketika teman-teman memijahkannya di bak, yang pertama dilakukan adalah menguras airnya sekitar 90% untuk hari pertama. Jadi kita kuras airnya dan diganti dengan air yang baru supaya nanti tidak ada kotoran-kotoran bakteri-bakteri yang ada di kolam. Dan airnya ini emang baunya amis sekali, jadi emang harus diganti. Untuk teman-teman yang melakukan pemijahannya di kolam yang ada sirkulasinya, ada filternya gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu mengganti air, mungkin diganti air sebagian aja. Habis itu bisa dibiarkan saja supaya airnya mengalir sendiri. Ini sebenarnya lebih enak ya, lebih gampang kalau kita punya kolam yang dengan sirkulasi. Nah, jadi di hari pertama ini kita udah mengganti airnya 90% dengan air bersih. Teman-teman bisa lihat ini telur-telurnya masih kecil dan belum terlihat akan menetas karena sekitar 2-3 hari lagi baru dia akan menetas. Jadi intinya di hari pertama itu kita tetap melakukan penggantian air ya teman-teman. Jadi setelah pemijahan kita ganti airnya sekitar 90%. Di hari pertama ini kita ganti airnya juga sekitar 70-80% supaya airnya tetap bersih dan tetap fresh, tetap jernih lah. Jadi untuk perkembangan telurnya bisa maksimal. Nah, kita lanjut ke hari kedua. Treatmentnya sama. Yang pertama kita tetap ganti airnya. Ini kita gantinya sekitar 50% saja karena udah kita ganti di hari pertama dan setelah pemijahan. Cuman ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang sebelumnya kita ternyata salah melakukan. Yang pertama adalah ketika kita memijahkan ikan koi, telur-telurnya itu rentan terkena jamur. Jadi harusnya di hari pertama atau penggantian setelah pemijahan itu kita taruh obat sterilisasi di kolam. Biasanya orang-orang makainya methylene blue. Jadi ini penting banget untuk menjaga supaya telur-telurnya itu tidak terkena jamur. Karena ternyata telur-telur kita sebagian itu terkena jamur karena mungkin karena apa ya, cuacanya dingin, jadi jamurnya itu mudah berkembang biak.
Nah, teman-teman bisa lihat di video ini untuk saksamanya. Nah, lihat ini ada telur-telur yang diselimuti oleh benang-benang putih di tengahnya, telurnya di tengah, terus di samping-sampingnya itu ada yang putih-putihnya itu. Nah, itu putih-putih bening ya, itu adalah jamur. Jadi kemungkinan besar telur ini tidak akan menetas. Itu adalah kesalahan yang kita lakukan karena kita tidak menggunakan obat sterilisasi. Biasanya kita pakai methylene blue. Nah, di hari ketiga ini ikannya sudah ada beberapa yang menetas, tapi emang tidak terlalu banyak karena ya kemarin kita salah tidak menaruh methylene blue-nya, jadi banyak jamurnya. Ini ada beberapa ikan yang sudah menetas dan ukurannya kecil-kecil banget, sangat kecil, jadi agak susah untuk dilihat dari dekat. Jadi benar-benar harus pakai flash dan dilihat dekat-dekat, dan ternyata itu ada encu juga, jadi agak nyaru ya teman-teman. Tapi lihat aja pergerakannya, kalau dia pergerakannya lurus, tidak belak-belok gitu-gitu, dan badannya lurus gitu, berarti dia adalah ikan. Karena kebetulan pas kita ngeliat, kok ini bukan kayak ikan ya, ternyata ini adalah ikan, bukan encu ya teman-teman. Setelah penetasan di hari ketiga ini, kita masih menunggu sekitar 2 hari untuk memindahkan kakabannya, karena kita masih berharap ada beberapa telur lagi yang masih menetas. Karena emang penetasan telur itu sekitar 3-5 hari lah. 3-5 hari telur akan menetas. Nah, ini contoh ikannya yang kecil-kecil banget, kelihatan teman-teman, itu ada kecil-kecil banget di bawah, hampir nggak kelihatan, makanya ini kita pakai flash yang merah-merah itu. Itu kalau lihat di belakang itu ada ikan kecil-kecil yang jalan, itu adalah ikan koi yang masih burayak, baru banget menetas di hari ketiga. Setelah 5 hari kita ambil kakabannya, tapi karena kita masih optimis semoga masih ada yang menetas, karena di kakaban ini masih banyak telur-telurnya yang kena jamur, jadi kita masih taruh di kolam terpal. Kita tunggu sampai 2 hari lagi, semoga masih ada yang menetas, tapi memang kemungkinannya kecil. Jadi kalau teman-teman tidak sabar bisa aja dibuang aja, langsung dibersihkan kakabannya, tapi karena kita masih mau menunggu, jadi coba kita taruh dulu di kolam terpal, kita tunggu sampai 2 hari, habis itu kita lihat apakah ada yang menetas atau enggak. Walaupun ya seperti yang kita bilang, ini adalah kemungkinannya sangat kecil untuk menetas karena sudah terkontaminasi sama jamur. Lalu apa sih yang harus kita lakukan setelah ikan-ikan ini menetas? Yang pertama adalah setelah ikan-ikan ini menetas, karena mereka masih punya cadangan makanan, kita tidak perlu memberikan makan selama 2-3 hari. Jadi mereka masih punya cadangan makanan, jadi diamkan saja, tinggal ganti airnya jika diperlukan. Kalau memang airnya udah butek, masih bau amis atau apa, diganti aja sekitar 50%-nya. Tapi untuk menggantinya itu emang agak susah. Kita menggantinya itu memakai gayung pelan-pelan, jadi takutnya kan ada yang ngikut ya ikannya, jadi pelan-pelan satu gayung kita lihat buang, satu gayung kita lihat buang, karena ikannya masih kecil banget, jadi rentan keambil gitu. Oke, setelah 2-3 hari telur menetas, kita bisa memberikan makan dengan menggunakan kuning telur yang sudah direbus. Jadi kita rebus telur, bisa 1 telur atau 2 telur tergantung banyaknya burayak. Jadi kita rebus telurnya sampai matang. Putih telurnya bisa teman-teman makan, kuningnya itu kita remas-remas pakai apa ya, saringan teh gitu. Kita remas-remas biar jadi bubuk kecil-kecil, ditambahkan dengan air. Jadi kita campurkan dengan air, jadi dia agak larut gitu, supaya nanti bisa dicerna dengan dicerna oleh burayak-burayak yang kecil-kecil gitu.
Tapi ingat teman-teman, ngasihnya itu jangan terlalu banyak karena nanti bisa membuat airnya itu keruh dan jadi kekurangan oksigen. Jadi seperlunya saja memberikan makannya. Jadi lebih baik sering tapi sedikit-sedikit daripada banyak sekaligus. Itu akan membuat airnya itu berkualitas tidak baik gitu. Oke, jadi pemberian kuning telur ini bisa diberikan untuk koi yang umurnya sekitar 3-8 hari. Jadi pertama kali menetas 2-3 hari itu tidak perlu dikasih makan. 3 sampai hari ke-8 bisa diberikan makan dengan kuning telur yang sudah diremas-remas. Nah, oke, segitu aja video dari kita. Nanti kelanjutannya akan kita bahas lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini bagi teman-teman yang menyukai videonya, dan bagikan kepada teman-teman yang lain supaya ilmunya bermanfaat juga untuk teman-teman yang lainnya. Oke, segitu aja ya. Dadah.